Indonesia tanah air beta pusaka abadi menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tentunya harapan ibu pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melanjutkan materi pelajaran kita pada kali ini. Nah, pada kali ini kita akan masuk kepada pembahasan bab 2. Nah, sebelumnya anak-anak ibu akan memberikan ucapan selamat kepada anak-anak ibu karena telah menyelesaikan pembahasan di bab 1. Dan dari hasil ulangan yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah anak-anak ibu telah mampu memenuhi standar apa yang menjadi ketercapaian dalam pembahasan di bab 1. Baik anak-anak ibu sekalian, sebelum kita bahas materi apa pembahasan di bab 2, terlebih dahulu anak-anak ibu sekalian perlu mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, pembahasan kita di bab 2 ini kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa yang menjadi tujuan pembelajarannya? Yang menjadi tujuan pembelajarannya yang pertama, harapannya anak-anak ibu bisa memahami hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Harapan yang kedua, anak-anak ibu dapat mengetahui unsur-unsur dalam penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Baik anak-anak ibu, setelah tadi tujuan pembelajaran sudah kita ketahui, yuk kita langsung ke materi pelajaran. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar di samping ini. Apa yang terbesit di benak anak-anak ibu melihat gambar tersebut? Apakah keadilan? Atau hukum? Atau pengadilan? Ya, dari ketiga hal tersebut ini sangat berkaitan dengan gambar yang menjadi pembahasan kita kali ini. Keadilan, hukum, dan peradilan. Nah, anak-anak ibu sekalian, ya, negara kita adalah negara hukum atau istilahnya Rechtsstaat, ya. Artinya apa? Artinya setiap hal yang berlaku atau setiap hal yang ada itu selalu berdasarkan atas hukum, ya. Atau dengan kata lain, ya, negara Indonesia adalah negara yang menegakkan hukum, ya, negara yang berdasarkan atas penegakan hukum dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Lantas, ya anak-anak ibu sekalian, apa konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum? Konsekuensinya adalah setiap hal yang berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia tentunya apabila dilanggar maka akan mendapatkan konsekuensi atau akan mendapatkan sanksi dari pelanggaran hukum tersebut. Nah, lantas bagaimana cara untuk mewujudkan agar penegakan hukum atau perlindungan hukum ini bisa terwujud? Salah satunya adalah dengan berdirinya lembaga peradilan hukum. Apa yang menjadi landasan terbentuknya lembaga peradilan hukum di Indonesia? Nah, coba anak-anak ibu bayangkan apabila di dalam keluarga tidak ada aturan, atau apabila di dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada norma-norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Atau mungkin di tengah-tengah kita, di lingkungan sekolah, tidak ada tata tertib yang mengikat siswa dalam proses belajar mengajar. Atau mungkin yang lebih besar lagi skalanya dalam kehidupan
kehidupan bernegara tidak ada undang-undang, apa yang akan terjadi? Tentunya akan terjadi kehidupan yang tidak tertata, atau dengan kata lain, kehidupan akan kacau balau. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu hal mengapa perlu adanya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, anak-anak ibu sekalian, ya, di dalam kehidupan ini kita selalu sering mendengar tentang penegakan hukum. Lantas apa pengertian dari penegakan hukum tersebut, atau apa hakikat perlindungan dan penegakan hukum? Coba anak-anak ibu perhatikan gambar di samping. Ya. Nah, dari gambar di samping ini kita bisa melihat bagaimana keadaan kehidupan apabila hukum tidak ditegakkan. Nah, menurut Hamzah, ya, ini adalah salah satu pakar hukum di Indonesia. Perlindungan hukum itu adalah sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang semestinya. Dengan kata lain, penegakan dan perlindungan hukum itu memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Nah, dalam perlindungan dan penegakan hukum ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Ini menjadi unsur yang utama agar dalam menjalankan kehidupan, aktivitas sehari-hari, warga negara bisa menjalankan dengan tenang dan nyaman. Unsur yang kedua, jaminan kepastian hukum. Ini juga merupakan hal yang sangat diharapkan dan menjadi hal yang penting di dalam proses penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak negara. Kemudian unsur yang keempat adalah adanya sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar. Ini merupakan konsekuensi yang harus diterima bagi setiap yang melakukan pelanggaran hukum. Ada beberapa jenis perlindungan dan penegakan hukum bagi warga negara. Di antaranya, yang pertama, ada perlindungan hukum terhadap konsumen. Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya, ada perlindungan hukum di Indonesia yang diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual. Kemudian ada lagi perlindungan hukum terhadap warga negara dalam bidang kekayaan industri. Nah, jadi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ini sangat banyak sekali. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, ini juga merupakan salah satu jenis perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, hukum dapat secara efektif dijalankan apabila dalam penegakannya atau dalam penerapannya masing-masing orang sudah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
sehingga perlindungan hukum serta proses penegakan hukum di Indonesia itu berpedoman kepada aturan yang sudah ditetapkan atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan undang-undang yang menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik anak-anak ibu, itulah tadi pembahasan kita pada kali ini. Dan adapun kesimpulan kita pada kali ini adalah baik, seperti biasa dalam setiap pembahasan kita akan melakukan evaluasi sebagai upaya sejauh mana kita memahami materi kita pada kali ini. Dan seperti biasa pula, evaluasi akan Ibu upload di Psikologi. Silakan anak-anak Ibu sekalian buka Psikologi dan kerjakan soal yang ada di dalamnya. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita, semua anak-anak Ibu dapat memahami dengan baik. Dan tentunya yang paling utama, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker apabila keluar rumah, dan jaga jarak. Insyaallah kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.